فشريعة أخذ بدين الخالق وقيام بالأمر ونهي جلاء وطريقة أخذ بأحوات القلوراء وعزيمة كريادة ومتابعة العن Davinandana. وحقيقة وصوله للمقصود ومشاهد نور تجلي من جلاء. Assalamualaikum. Jadi suasana malam minggu nih ya, jadi weekend. Iya, ini Kiai apa sholawat apa dalang? Nggak tahu ini bunda ini. Jadi ya nadom biasa kalau santri lagi malah lagi weekendan jadi buat sair-sair gitu. Ya, Alhamdulillah, sairnya bagus, cuman kurang paham. Ini kurang Ah, paham, nggak tahu kalau Kiai ya. Ya nanti apa kita Danang itu ah, pinter tuh, kayak Danang sama Kiai Lampung tuh. iya pasti itu para kiai pasti pinter. Juragan kembang dia. Ah, Al-faslu tsaniyata asyara fi syahri Dzulhijjah. Jadi pasal yang ke-12 dalam menerangkan di dalam bulan Dzulhijjah versi sofistik dalam kitab Badoi Suhur. Kita di sini huruf yang ketiga ya. Wa amal alifu fi hada syahri al-Islam wal muradu bi ahadun maratibi usuli ilallah minal marahili salah satu wahiyya al-Islam wal iman wal ihsan. Jadi pasal yang ke-12 ini di dalam hurufnya huruf alif itu Bangsa Abah mendefinisikan tentang Islam. Gitu. Jadi maksud dengan Islam di sini adalah salah satu martabat usul sampai kepada Allah daripada tiga martabat, tiga marhalah, yakni Islam, iman, dan ihsan. Gitu. Jadi seorang hamba selama ia masih hanya disibukkan dengan ibadah saja, maka ia berada pada makom Islam. Di lahiriahnya, secara syariat kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu Islam. Makanya hadis Rasulullah SAW, al-Islamu ala niyah wal imanu fil qalbi. Dan Islam itu terang benderang, jelas amalnya, perbuatannya dilihat. Bahasa ininya ria, dilihat terlihat oleh mata gitu. Sedangkan iman itu tersembunyi di dalam hati. Gitu. Jadi Islam ini adalah syariat, peraturan dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Dengan kata lain, hanya berupa pekerjaan lahiriah saja. Jadi ketika ibadah lahiriah ini tidak disertai dan telah disertai dengan hidupnya hati serta bersih gitu kan, dan sucinya hati dari keburukan takholi gitu. Jadi dan dihiasi tahali gitu, oleh kebaikan-kebaikan ibadah dan sehingga menjadi tajalli wujud ikhlas di dalam hatinya, maka dia naik kepada makom Islam, makom iman. Tadi Islam, makom syariat, dan naik kepada makom torikoh, makom keimanan. Gitu. Dan naik lagi, mahalah yang ketiga, gitu. Dia sudah antak budallah karena kataroh, fa'ilam takun taroh, fa'innahu yarah. Jadi kalau seorang Islam tadi yang beragama Islam sudah ibadahnya hanya benar-benar karena Allah, sungguh-sungguh gitu, hanya karena Allah semata gitu. Dan dia hanya melihat Allah dalam keadaan bagaimanapun. Ada sudah naik ke makom ihsan, makom hakikat. Gitu.
Imam Malik berkata gitu, man tafaqqaha wa lam tasawwaf faqad tafassak wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang berpikir, kata Imam Malik ini, tanpa bertasawuf, maka sungguh ia telah fasik. Itu jadi munafik orang yang hanya belajar fikih tanpa belajar tasawuf. Jadi mengamalkan fikih aja tanpa mengamalkan tasawuf. Itu jadi orang fasik. Dan barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, yang siapa menggali tasawuf aja kan fokusnya misalkan, tapi tanpa dia berpikir secara lahiriahnya tidak mempelajari ataupun tidak mengamalkan pada Islam secara berpikir, maka ia sungguh telah jindik, ini kafir jindik. Akan barang siapa yang menghimpun tadi, yang menggabungkan keduanya, maka ia telah menempuh kebenaran hakikat, gitu kan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hakikat tadi, ya kita harus berpikir, bertasawuf. Kita harus bertasawuf dan berpikir. Gitu. Al-Faqih, As-Sufi, ya, pengarsa Abah lah contoh konkret di depan mata kita. Seorang Muslim sejati ibaratnya yang mengamalkan seluruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak diragukan lagi oleh kita, yang menjadi suri tauladan buat kita. Beliau sangat menjaga ilmu-ilmu dohiriahnya, ilmu-ilmu fikihnya, ilmu syariatnya. Tapi beliau juga sangat ibaratnya menjadi contoh teladan dalam bertasawuf. Gitu. Makanya sudah mencapai sampai ke hakikat gitu kan, sampai musyahadah menyaksikan, sampai bahkan sekarang nihayatul wilayah. Jadi puncak daripada kewalian itu watini maka abada. Sudah sampai ke sana. Kita sebagai muridnya sedang menempuh perjalanan itu, ya kita tinggal mengikuti saja apa yang sudah disabdakan, apa yang sudah dimaklumatkan, apa yang sudah diajarkan, yang sudah dicontohkan, ya tinggal kita ngikut. Ittiba, kita mendengarkan, kita ngikut, sudah pasti ibaratnya selama hayat kita di kandung badan sampai kita meninggal, ketika kita ikut istiqomah, bukan mudah-mudahan lagi, pasti ibaratnya selamat. Gitu. Pas syariatu anta mudah. Jadi syariat ini itu menyembah Allah. Kalau secara umum kita menyembah kepada Allah, tapi pengersa Abah ibadahnya bukan ka Allah, tapi bahasa Sunda itu ku Allah. Jadi bukan menyembah kepada Allah, tetapi dari Allah. Ku Allah, oleh Allah. Ku Allah itu bahasa Indonesianya ku Allah. Oleh Allah, ku Allah itu. Jadi sudah ditarik ibaratnya, dimajdub gitu. Bukan secara umum bahasa gitu. Kalau secara umum bahasa kan syariatnya kita menyembah kepada Allah. Tapi pengersa Abah sudah oleh Allah. Oleh Allah kepada Allah. Itu bersama Allah. Itu. Jadi tinggal emang perang otak di situ emang. Gitu. Jadi tinggal berpikir cerdas seorang ikhwan dalam mengikuti pengusaha Abah. Gitu. Kayak kan kalau sinyal disepotong-potong kan Abah mah nggak beribadah kepada Allah. Gitu. Kan itu udah ibaratnya kalau salah paham kan jadi jelek. Gitu. Tapi ada ku Allah. Gitu. Jadi oleh Allah. Maka akan lebih ini lagi lebih jelas gitu. Dan pasti sampainya oleh Allah. Ibarat kita perjalanan ya jauhnya ke Inggris misalkan oleh Bunda Wahyuni diajak udah pasti sampainya gitu. Tetapi kalau oleh orang yang belum pernah ke Inggris kan nggak bakalan bisa sampai
Iya, susah, bingung, Nah, nggak nyampe-nyampe nah, itu iya. di situ apalagi perjalanan kita kepada Allah, perjalanan kita menuju Allah itu perjalanan yang sangat banyak godaan, rintangan, halangan di perjalanan untuk menuju itu. Itu kalau tanpa guru tidak akan sampai, tidak akan tahu. Gitu, gitu. Tidak akan ibaratnya terbimbing secara mulus. Karena dalam diri kita ada hawa nafsu, ada syahwat, ada setan yang selalu membisikkan kepada hati kita untuk berbuat yang kurang baik. Kalau kita tidak bimbing oleh guru ruhani, ya akan sesat ibaratnya. Wa tariqatu an taqsuda wal haqqatu an tashhada. Jadi tarekat ini menuju padanya. Menuju kepada siapa? Kepada Allah, kepada Allah. Dan hakikat itu menyaksikan. Jadi ketika kita sudah bisa menyaksikan bahwa segala sesuatu yang tercipta ini adalah hakikatnya ciptaan Allah, kita sudah bisa melihat bahwa itu pada makom hakikat. Gitu. Jadi syariat, tarekat, hakikat. Bahkan sampai ke makrifat. Itu kan yang sudah populer gitu. Makom-makom di situ. Gitu. Jadi harus dicapai. Karena kalau syariat tanpa hakikat itu sia-sia. Gitu. Di syariat kita tanpa hakikat itu sia-sia. Kosong. Melaksanakan syariat nih tanpa bergantung pada hakikat. Begitu pula gitu. Kita melaksanakan hakikat aja gitu kan. Tanpa syariat yaitu batal juga. Gitu. Makanya syariat yang disertai dengan toriko maka akan menghasilkan hakikat. Jadi harus dua-duanya digabungkan. Makanya ketika seorang muslim tidak ditalkin, ibaratnya itu dia tadi itu. Jadi syariat tanpa toriko, ya tidak akan menghasilkan. Gitu. Tanpa hakikat itu. Tanpa ditalkin, kosong. Hanya raga aja. Hanya raga yang berjalan. Ibaratnya. Hanya pohon tanpa buah. Gitu. Ataupun ibaratnya lagi apa kardus tanpa isinya atau telobong atau toples tanpa kuehnya. Jadi kosong syariatnya seperti itu. Gitu. Makanya ada isinya. Makanya dengan talqin. Makanya Pangsa Abah tuh dulu tahun 68 itu kata Pangsa Abah Anom talqin keh talqin teh Islamkeun deuleu gitu. Artinya talqin itu mengislamkan. Makanya sekarang Pangsa Abah talqin itu masuk Islam. Jadi kalau ingin masuk Islam harus talqin sebagai pintunya, sebagai alatnya. Pintunya yaitu Syekh Mursyid. Gitu, untuk sampai kepada Allah. Gitu. Jadi syariat itu berpegang teguh kepada agama Allah gitu, yang Maha Pencipta dan mematuhi perintah dan larangannya yang jelas. Tadi syairnya tadi kan. Syariatun ahdun bidinil khaliq gitu. Jadi itu syariat itu berpegang kepada agama Allah, Sang Maha Pencipta. Wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Gitu. Jadi mematuhi perintah dan juga menjauhi larangannya yang sudah jelas. Itu kan makom syariat di situ. Sedangkan makom tarekat itu berpegang teguh kepada sesuatu yang lebih hati-hati. Makanya di tarekat ini kita hati-hati. Gitu. Benar menjaga kewaroan. Gitu. Waro yang sudah ini kan di huruf yang kedua wau di waro itu kan. Benar menjaga kehati-hatian. Tidak sembarangan kita. Harus ada anjuran ataupun ada contoh ataupun ada perjalanan yang harus kita ikuti. Seperti dikir kan, dikir toriko kan ada aturannya. Tidak hanya sebatas lisan menyebutkan, tetapi ada yang ibaratnya yang kita capai, yang kita pelajari, gitu. Agar jiwa itu terlatih terus menerus, gitu. Mudawamah
kita dikirkan. Nah itu, jadi ya sembarangan mempelajari tarekat itu dalam hanya buku-buku saja, tanpa bertalaki, tanpa berhadapan dengan seorang syekh mursyid, ya kan sia-sia mempelajari tentang torikohnya. Dan hakikat ialah sampai kepada tujuan. Kalau hakikat itu menyaksikan cahaya-cahaya itu tajali dengan jelas. Kayak cahaya Allah itu, yang masuk ke dalam diri kita sebagai zauq, sebagai rasa nur ma'rifat itu. Jadi apa kita menyaksikan cahaya-cahaya Allah. Baik itu dalam diri kita, dalam rasa terdalam kita, maupun dalam semesta yang Allah ciptakan ini. Ada nurnya, ada nur Allah, cahaya. Yang kita bisa merasakan, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah ditalkin dan mengamalkan, mengikuti seorang syekh mursyidnya. Kita akan bisa merasakan seperti itu. Nah, barang siapa yang menginginkan mutiara, maka ia harus menaiki perahu dan menyelami lautan. Nah, lalu baru mutiara itu bisa didapatkan. Jadi kita bisa mendapatkan mutiara yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan semesta ini. Mutiara kehidupan. Ketika kita sudah dapatkan mutiara tersebut, ibaratnya kita tidak akan mudah menyalahkan seseorang, juga tidak akan mudah menghakimi seseorang yang mungkin terlihat salah di depan kita. Padahal pasti ada sesuatu kenapa orang itu berbuat salah. Akan lebih dalam lagi mengkajinya. Juga tidak mudah ibaratnya melihat segala sesuatu itu ada kemungkinan yang kurang baik gitu kan. Atau mungkin berprasangka buruk. Tapi ada dilihat lagi maknanya. Ada apa, kenapa gitu. Karena dalam secara syariat itu dohiriahnya ada batin, ada nilai makna yang kadang kita harus gali. Gitu. Makanya kan pengersa Abah datang orang yang asalnya apa bertato gitu kan, datang kepada penguasa Abah. Abah tidak lantas menyalahkan, tatonya hapus, enggak gitu. Malah langsung udah ditalkin belum, udah talkin. Talkin teh natoan hate, artinya bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Indonesia itu talkin itu melukis, kata tato itu kan dilukis ya. Jadi melukiskan hati dengan kalimat dzikir la ilaha illallah. Jadi hati juga harus dilukis. Gitu. Dilukis dengan talqin itu. Gitu. Jadi tidak mudah gitu. Jadi tidak mudah menjalankan gitu. Padahal kan orang tatoan ibaratnya identik kan datang ya bagi preman dan lain sebagainya, tapi tidak disalahkan. Gitu. Malah menjadi tempat bernaung untuk kembali kepada Allah. Gitu. Jadi beliau datang kepada Allah, datang kepada penguasa Abah, digerakkan oleh Allah gitu untuk disampaikan lagi kepada Allah. Gitu. Hakikatnya kan Allah yang menggerakkan seorang itu. Nah, gitu. Begitupun kan, halnya dalam thariqah dan hakikat itu harus mengerjakan syariat gitu, agar tercapai maksud tujuannya. Gitu. Jadi kita mesti gitu, menghiasi dohirnya yang tampak dengan syariat supaya hati kita ini bersinar terang. Jadi kita mengamalkan thariqah ini harus dengan syariatnya. Gitu. Kayak sholat misalkan. Kan sholat nggak cukup niat ibaratnya kan. Ada kan orang lain mungkin cukup dengan niat sholat itu. Tapi tidak sholat dohiriahnya. Pengasih Abah kan tidak mencontohkan seperti itu. Tapi pengasih Abah niat, luruskan niatnya, hadirkan hatinya, raganya sholat. Takbir Allahu Akbar. Sampai seterusnya, sampai salam. Nah, hatinya terus hidup. Gitu. Jadi dohiriahnya sholat, batiniahnya sholat. Di sholat apa ya? Sholat ingin kepada Allah. Gitu. Jadi Islam ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW
itu sudah emang sempurna. Sampai sekarang ya sampai hari kiamat. Sempurna oleh siapa? Oleh orang sebagai penerusnya, penerusnya, penerusnya. Sampai ke sekarang pengersa Abah Aos itu. Sebagai penerus Rasul. Itu kesempurnaan Islam itu ya seperti itu. Jadi kalau sempurna pada zaman Nabi dan tidak dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, khalifah penerus yang mursyid gitu. Ya mati, putus gitu kan. Makanya sempurnanya itu ada pelanjutnya. Kesempurnaan ajaran Islam ini ada penerusnya gitu. Di setiap zaman sebagai mujadid, sebagai pembaharu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Amin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, meninggalkan dunia fana ini, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi kita jangan sampai meninggal keluar daripada ajaran Islam. Makanya firman Allah menegaskan gitu, bahwa kita harus dalam keadaan beragama Islam. Agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum, semoga ada manfaatnya. Wabillahi Amin. taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.